Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktikum PLC modul ke-6. Di mana modul ke-6 ini kita belajar tentang CX Designer. Nah, bisa teman-teman buka nanti yang pertama CX program. Ini, seperti yang ini. Kemudian CX Designer. Ini. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nanti bisa teman-teman klik new project. Ininya tetap kayak gini. Kemudian oke. Karena ini udah pernah ke save, jadi ditimpa aja. Ditimpa. Dan nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini fitur-fiturnya ada on off button, world button, comment button, bit lamp, world lamp, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cari di sini. Untuk di percobaan pertama, kita akan menyalakan sama mematikan lampu lewat tombol. Di sini kita ambil bottom, diklik bottom. Kalau ada kotak ini berarti udah siap. Kita buat seperti ini. Kemudian cari lampunya, bebas mau ini atau ini. Nah, di sini cara nyeting addressnya itu diklik 2 kali. Nah, di sini 3 ini ya, 0.00 atau 0.01 kalau misalkan pakainya 1. Terus di sini bisa dirubah. Nah, ini kalau ketika on, ketika off. Nah, ini bisa dirubah, diklik dengan ini. Nah, nanti banyak pilihannya. Terus kalau mau custom juga bisa. Ada switch, ada segala macam. Ada sebagai on, sebagai off, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman coba. Nah, terus kalian juga bisa merubah ini sendiri. Nah, dengan cara diklik ini. Nah, terserah teman-teman, bisa dirubah dengan misalkan ditambah huruf. Aja. Save. Nah, seperti ini kan muncul. Oke. Nah, nanti seperti ini. Jadi kalau teman-teman kepengen pakai tombol mukanya, ya bisa diedit seperti itu. Di sini pun juga sama, bisa juga dirubah dengan ini untuk warnanya, ini untuk posisi. Nanti bisa teman-teman coba juga. Terus di sini ini addressnya, dia pakainya 100 kayak ini ya. Nah, di sini dua digit terakhir ini addressnya 01, 02, 03 sampai 0 berapa, tergantung dari PLC-nya. Ini juga bisa dirubah. Terus apa lagi ya yang bisa dirubah? Ini di set.
Kalau mau pakai tombol ini juga bisa. Nah ini terserah, mau pakai yang mana aja terserah. Ini juga bisa, ini juga bisa. Ini juga diklik 2 kali. Nah ini kan juga sama. 000.00. Nah yang di sini yang dimainin 01, 02 sampai 0 berapa itu juga sama. Untuk merubahnya juga sama kayak tadi. Klik ini untuk merubah yang sesuai di sininya. Kalau teman-teman mau custom, diklik edit ini. Nanti tinggal teman-teman rubah mau pakai gambar apa aja. Nah selanjutnya kalau udah kayak gini, kita buat program di PLC. Di sini PLC-nya sama, pakainya CP1L. Nah ini untuk percobaan pertamanya seperti ini. Ini gampang buatnya. Nah, terus patokannya di sini ya, karena ini pakainya 00 sama 00. Di sininya tadi benar kan 00 terus 00. Untuk mulai ini ngetesnya ada ini dites. Jangan pakai ini tapi pakai ini, connect to CX simulator. Udah start, tunggu dia ngecek adakah yang error atau enggak. Nah ini kalau udah kan dia langsung ngeplay buka dari sini, langsung warna hijau kan. Tunggu sebentar. Nah di sini ada 2 tombol. Nah ini bagian untuk menjalankannya. Sesuai di programnya, kalau tombolnya ditekan maka lampunya akan ikut menyala. Seperti itu untuk percobaan yang pertama. Baiklah, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua ini kita menggunakan timer. Nah, untuk tulisan seperti ini bisa teman-teman cari di bagian label ini. Diklik label, terus di sini. Nah, di sini ada nama labelnya, tinggal dirubah, misalkan nama saya. Oke. Terus mau rata kiri atau rata kanan atau center, tinggal di sini aja. Terus untuk penulisannya ini di font ada banyak, ada seperti ini. Dan lain sebagainya, bisa di ini. Terus ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Terus untuk tombol juga sama, kita pakainya ini. Terus untuk lampunya kita pakai ini atau ini juga bisa. Word lamp atau bit lamp juga bisa, terserah, bebas. Nah untuk timernya sendiri kita menggunakan ini. Nah ini dapatnya dari sini. Ini juga bisa. Cuma ini atau ini. Kalau ini dirubah dulu. Nah, kita pakai dulu yang ini. Di sini tampilan awalnya min 99999. Diklik 2 kali. Nah, di sini kita bisa ngatur displaynya dalam bentuk apa, desimal, hexa, biner, atau oktal. Seperti di pelajaran-pelajaran dasar teknik digital.
Masih ingat kan, desimal itu 0 sampai 9, heksa itu 0 sampai 15, biner itu 1 sampai 0, oktal itu 0 sampai 7. Nah, terus untuk addressnya yang ini. Nah, karena kita pakainya timer, kita klik set. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ini kalau ini IO, berarti dia pakainya 100.00. Mainnya itu. Nah, sedangkan yang mau kita pakai itu ada timer. Kemudian klik OK. Oke. Di sini juga sama. Timer kan. Sama. Nah, di sini kalau kita pakai ini, dia ada nilai minusnya. Kalau kita pakai yang ini, unit ini dari 0 sampai ini. Nah, jadi bebas sih. Kalau saya biasanya pakainya ini. Tetap ini ada minus. Terus untuk menjalankannya juga sama, di tes. Kan tetap ujung-ujungnya sama, dimulai dari 48. Jadi sistemnya kalau kita tekan selama 48, maka dia akan menyala. Nah, seperti ini. Kita silang dulu. Terus di sini juga bisa dirubah dalam bentuk desimal. Kalau desimal berarti ini. Berarti kalau 48 dirubah jadi desimal, nanti munculnya lupa saya. Terus kalau ini dia yang 48 tadi kalau dirubah ke dalam bentuk heksa jadinya 30. Seperti itu. Terus selain di timer, kita juga bisa dirubah. Di sini ada counter. Kan kita mainnya biasanya counter, timer, terus ini input output maupun data memori. Nah, kalau saya biasanya mainnya di situ buat ini ya. Oh, ini input output biasanya buat
hitung. Terus kalau counter ini buat timer. Kalau counter ini buat yang perulangan itu CNT atau C++ atau C min. Terus kalau data memori ini biasanya saya pakai buat lihat nilai shift register, yang geser kanan, geser kiri, move, dan lain sebagainya. Nah, pakainya ini dalam memori. Nanti bisa dicoba. Nah, itu untuk percobaan yang kedua. Kita masuk ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ini menggunakan counter. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalau buat counter ini kita pakainya label. Di sini pakainya tombol. Nah, ini terus pakai lampunya ini dari sini, ini atau ini terserah, bebas. Terus yang ini juga sama, pakainya dari sini dalam rel display input. Nah, di sini yang kita rubah. Nah, di sini ya. Bagian counter. Nah, kita pilih bagian counter. Seperti ini. Kemudian oke. Untuk penggunaan counter ya seperti percobaan ketiga. Seperti ini. Bisa dibuat nanti. Terus untuk simulasinya juga sama. Nah, karena kita set nilai counternya itu 5 kali, maka dia muncul di sini angka 5. Jadi sebanyak 5 kali. Seperti itu. Seperti ini kalau untuk percobaan yang ketiga kita menggunakan counter. Ya, berbedanya di bagian sini aja. Kalau timer kita pakainya itu tadi di setting ini. Nah, terus kalau untuk counter kita pakainya ini. Nah, terus untuk addressnya sendiri, misalkan kita pakainya 00001, berarti di sini dirubah 1. Dan oke. Nah, dia kan di sini kan ada 00001. Nah, seperti itu. Nanti bisa disamain di sini. Kalau disamain di sini, kalau misalkan dia pakainya 0001, berarti bagian sini kita samain. Itu untuk percobaan yang ketiga. Baiklah, di sini percobaan keempat ya. Saya membuat program PLC yang menggabungkan percobaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang dimana percobaan yang pertama itu ini menyala dan mematikan lampu. Terus percobaan yang kedua ini, menyalakan lampu dengan timer. Yang ketiga ini menyalakan lampu dengan counter.
Terus yang bagian sini ILC atau ILIK ini di percobaan di modul ke 4 kalau nggak salah, 4 atau 5. Nah, fungsi ILC itu kan mungkin teman-teman tahu, jadi lumayan kompleks. Ada set reset ILC. Nah, di percobaan yang keempat ini kita membuat banyak screen atau banyak tampilan. Jadi ada tab 1, tab 2, dan tab 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ntar saya ulang lagi. Nah, biasanya kan tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita rubah dengan cara screen sheet atau properties ini dirubah jadi terserah namanya apa. Tampilan awal. Terus di sini screen kategori ini diklik kanan, new screen, program 1. Jadi di sini tampilan awal, program 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman juga bisa merubah backgroundnya. Ini kan warnanya hitam. Ini bisa dirubah dengan sama seperti yang tadi. Ini bisa diubah ukurannya. Di sini backgroundnya. Ini. Nah, di sini juga kalian bisa buat nama backgroundnya. Sini saya ubah. Ini di save. Yang terus di mana tadi? Saya taruhnya di desktop. Oke.
Nah, seperti ini muncul kan. Nah, itu bisa teman-teman atur nanti bentukannya mau seperti apa, mau muka teman-teman atau lain sebagainya, terserah, bebas. Dan bisa diatur backgroundnya, terus ini kita nggak usah pakai. Ini untuk bagian background. Terus kalau mau pindah dari tampilan awal ke screen 1, screen 2, screen 3, kita pakainya ini, command button. Diklik 2 kali. Ini alamatnya, terus di sini kita rubah. Di sini kita rubah ke ini. Nah, oke. Kemudian kita tes dulu. Oh, salah. Sorry. Soalnya ini tadi kita settingnya di hologram ring ketiga ya, harusnya di tampilan awal. Diklik dulu tampilan awal. Salahnya diklik 2 kali, saya lupa. Sini, klik lagi. Terus kita komen sebagai pindah. Ini kita rubah sini. Terus kita kasih tabel. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, kalau kita klik ini, dia ke program 1. Seperti itu. Saya lanjut dulu. Ini cara di copy paste. Oh. Terus di sini kita rubah karena pakai S1. Patokan kita di sini ya.
Yang set ini harus reset ini. Kemudian kita kasih terus bagian sininya kita samain 11.00. Oke. Kemudian di program yang kedua kita buat lagi. Nah, ini fungsinya buat balik lagi ke tampilan awal. Boleh. Ini kita coba pakai string sama ini buat perbandingan. Bentar, timernya kita lihat dulu. Dia pakai timer berapa? Malah salah. Oke. Ini. Terus kita lanjut ke program kedua. Sini saya ganti dulu backgroundnya. Pakainya 3, labelnya terus lampu, terus di sini kita pakai string. Ini coba timernya kita lihat, kita pakainya timer berapa? Timer 1. Jadi di ini kita ganti 1. Terus di sini juga sama, kita coba dulu. Oke, kita tambah juga untuk kembali ke home. Terus ke bagian ketiga.
C buat counter. Terus di sini RC buat reset counter. Terus di sini sama. Terus kita lihat lagi. Ini 5. Nah, perlu diingat lagi ya, saya lupa. Ininya kita samain. Bagian counter ini, berarti dia pakainya 2. Samain 2. Di sini samain 1. Kita samain 0. Nah, di sini muncul kan tampilan awal ada 3. Kita bisa ke sini. Nah, ini kenapa nggak mau dinyalain? Karena di bagian sini ada set reset. Jadi di situ harus kita aktifkan dulu di home. Sudah hidup. Lalu kita ke program 1. Oh, kita lihat dulu. Dan ada yang salah. Kayaknya di bagian sini buttonnya 002. 002. Di sini malah bisa mau. Nah, ini kita kembali ke home lagi. Coba kita reset yang kita tekan. Kita masuk ke program 1. Nah, ini kan nggak mau nyala karena set resetnya itu belum mau nyala. Oh, di sini juga ada yang salah. Kenapa tombolnya itu dalam samaan?
yang samaan karena ininya tadi kita belum setting. Ini pakainya 5 sama 4. Ini 5 ini 4. Ini bagian set preset. Ini program 1 yang biasa. Kalau tombol nyala, lampu nyala. Kalau tombolnya ditekan, lampu nyala. Kalau tombolnya dilepas, lampunya mati. Fungsi home ini kembali ke pilihan ini. Oh, salah. Harusnya program 2. Program 2 kok. Itu. Program 1, 2. Oh, ada yang kebalik lagi nih. Tuh. Nah, ini untuk percobaan yang keempat. Jadi lebih kompleksnya lagi. Biasanya di program kedua nih di sini yang salah. Nah, harusnya ke program 2. Biasanya CX Designer ini digunakan untuk HMI atau biasanya disebut tuh GUI. Nah, bisa nanti teman-teman lihat HMI PLC. Nah, kita ngedesain kayak gini, terus nanti diupload. Nah, di sini ada banyak, bisa teman-teman searching di Google penggunaannya dan segala macam. Coba diekspor lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ilmunya. Ya, biasanya ini digunakan di pabrik-pabrik. Biasanya kalau HMI itu dia touchscreen, layar sentuh. Jadi ini desainnya, terus kalau kita tekan ini, tekan screen program 1 ini, maka dia akan mengaktifkan ke program 1, ke program 2 berarti ke sini. Kalau program ini nanti ke sini. Sekian untuk percobaan yang keempat. Ini percobaan yang terakhir. Untuk tugasnya nanti saya share. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, baik pembuatan desainernya atau programnya, nanti bisa tanya-tanya ke asisten-asisten yang mengajar di PLC, ke saya, ke Acar, ataupun ke teman-teman yang lainnya. Semoga materi atau modul ke-6 ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan teman-teman. Terus jika ada salah-salah kata di video ini, saya mohon maaf, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.